Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kekuatan kita senantiasa terima untuk hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Sakaria pasal 1. Kitab Sakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Puji Tuhan. Di dalam pembacaan kita, kitab Sakaria pasal yang pertama ini, di sini di dalam perikopnya seruan untuk bertobat, tetapi saya memberikan tema firman Tuhan kali ini yaitu tentang kesempatan. Ada ungkapan yang berbunyi masih ada kesempatan kedua. Tetapi kalau kita melihat dengan pengalaman-pengalaman banyak orang, sekalipun ada kesempatan tetapi terkadang ada orang-orang yang mengabaikan kesempatan itu. Ada orang-orang yang melalaikan atau bahkan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Nah, bagaimanakah firman Tuhan kepada umat-umat Israel di mana mereka bercerita mengatakan pengalaman tentang nenek moyang bangsa Israel. Mereka sudah mendapatkan kesempatan, mereka diberi kesempatan, tetapi mereka justru menyia-nyiakan. Mereka membiarkan kesempatan itu berlalu. Nah, bagaimanakah respon kita ketika kita memiliki atau diberi kesempatan oleh Tuhan? Kesempatan artinya waktu, keluasan, peluang. Teguran atau himbauan Tuhan kepada umat-umat Israel supaya mereka tidak mengikuti jejak nenek moyang mereka. Mengapa? Karena apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka adalah perbuatan-perbuatan jahat, adalah perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dan lewat pengalaman dari nenek moyang mereka, Tuhan menghimbau, Tuhan mengingatkan supaya mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Lewat pembacaan ini Tuhan menyampaikan melalui Nabi Sakaria bahwa Tuhan sangat murka kepada nenek moyang umat-umat Israel karena mereka sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan firman. Ada nabi-nabi yang juga menyampaikan firman kepada mereka, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu di ayat yang kedua di sini menegaskan bahwa Tuhan sangat murka kepada nenek moyang mereka. Karena mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang jahat dan perbuatan mereka menyakiti hatinya Tuhan. Lalu pesan Nabi Sakaria supaya umat Israel ini kembali kepada Tuhan dan tidak mengikuti jalan-jalan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kita melihat bukti
bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan di ayat yang ke-6 kita akan membaca. Ayat yang ke-6, tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Nah, kita melihat bahwa bukti kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap umat manusia itu yang berdosa bisa kembali berbuat benar adalah Tuhan mengutus para nabi, Tuhan mengutus para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan itu adalah merupakan kesempatan karena Tuhan dengan kasih yang besar selalu menyampaikan peringatan-peringatan supaya umat-umatnya kembali kepada Tuhan. Firman yang disampaikan secara berulang-ulang lewat nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu adalah wujud bahwa Tuhan mau supaya umat-umatnya kembali kepadanya, kembali melakukan kebenaran-kebenaran yang dikehendakinya. Terkadang ketika kita mendengarkan firman, waktu ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kita merasa, oh itu firman bukan buat saya, oh firman Tuhan itu mungkin untuk orang lain yang lebih berdosa dari saya. Tetapi tidak, Bapak Ibu, setiap firman yang kita dengar itu adalah untuk kita semua. Karena firman Tuhan itu fungsinya adalah mendidik kita untuk tetap ada dan tinggal di dalam kebenaran-kebenaran Allah, mengembalikan kita kepada jalan-jalannya Allah. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita adalah di ayat yang ketiga. Kalau tadi Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat nabi-nabi Tuhan, Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya, maka di ayat yang ketiga Tuhan memberikan kesempatannya dengan cara, di ayat yang ketiga, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberikan kesempatan kepada umat-umatnya untuk kembali datang kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan, waktu Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, yang Tuhan inginkan untuk kita dapat lakukan adalah di ayat yang keempat bagian A dan ayat 4 bagian B ya. Yang pertama yang Tuhan ingin supaya kita lakukan ketika Tuhan memberikan kesempatan adalah di ayat yang keempat bagian A, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Yang Tuhan inginkan adalah yang pertama, jangan mengabaikan kesempatan. Kesempatan, sekalipun mungkin dunia ini punya pepatah bahwa selalu ada kesempatan kedua, tetapi ada saatnya atau akan tiba saatnya bahwa kesempatan itu tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, jangan mengabaikan kesempatan itu. Yang kedua, di ayat 4 bagian B, pergunakan kesempatan itu dengan baik untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan. Jangan seperti nenek moyang bangsa Israel. Mereka diberi kesempatan, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu dan akhirnya penghukuman yang datang kepada mereka. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 tentang berbalik kepada Tuhan, kita akan membaca Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Setiap orang yang mau datang kembali kepada Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa, menangis, berpuasa, mengadu kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap hati yang hancur datang kepada Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Janjinya Tuhan, kalau kita tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kita mau kembali kepada Tuhan, janjinya Tuhan di ayat yang ketiga,
Di ayat yang ketiga tadi bahwa firman Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Nah, di sini janjinya Tuhan, gunakan kesempatan dengan baik untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali menyatakan kemurahannya, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Setiap kesempatan Tuhan beri supaya kita menghargai kesempatan itu dan kita dapat menikmati janji-janjinya Tuhan. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kesempatan itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Bagaimana kalau seandainya kesempatan itu ditutup? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Itu artinya kita masih diberikan peluang, masih diberikan waktu sebagai anugerah untuk kita kembali dan memperbaiki setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah jangan menunda pertobatanmu selagi masih ada kesempatan. Keputusanmu bertobat hari ini itu menentukan berkatmu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu mari kita mempergunakan kesempatan yang baik yang Tuhan beri bagi kita untuk kita senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar itu yang memberikan kami kesempatan masih hidup sampai hari ini dan hidup di dalam anugerah-Mu, menjalankan, menghidupi setiap firman yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tolong kami dalam segala kelemahan agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Dan kami benar-benar menghargai setiap kesempatan anugerah yang Tuhan beri bagi kami berbalik kepada Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.